Amma puja alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat ada dua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Allah telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi sebagai dalil bahawa Allah itu wujud, yang mana Allah menghiasi langit dengan bintang yang berkelap-kelip di waktu malam dan rembulan yang bersinar di waktu malam. Dan Allah menghiasi bumi dengan perpohonan yang hijau dan gunung yang tinggi-tinggi dan laut yang bergelombang-gelombang dan sungai yang berliku-liku. Semakin kita lihat, semakin enak dipandang. Selawat berdangkaikan salam tidak lupa juga atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah selawat bertangkaikan salam tidak lupa juga kita sanjung sajikan atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Untuk beliau dalam memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika dia sakratul maut, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Doa restu saya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, yang muktabar keduanya di sisi Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Dengan adanya ulama sampailah ilmu-ilmu agama kepada masa kita saat ini, yang mana oleh ulama yang telah menentukan hal-hal yang diridai oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kata-kata penghormatan saya, kata-kata ketakdiman saya kepada Abi Kubah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan Abu Makbarah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kata-kata penghormatan saya kepada Abi Muda beserta keluarga, semoga dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penghormatan saya kepada staf Dewan Guru yang masih bersedia bersusah payah untuk mengajarkan kita semua sepatah dua patah ilmu agama tanpa mengharap sepeser imbalan pun. Dan yang saya cintai kepada seluruh santri Dayah Baitul Sabri yang seperjuangan dengan saya. Dengan berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan satu curahan yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Dari hadis tersebut jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan manusia, sebagaimana ilmu itu adalah cahaya.
Dengan adanya ilmu di dalam dada, kita dapat menyingkap takbir kehidupan manusia dan akan mengetahui rahasia-rahasia yang Allah ciptakan agar si penuntut ilmu itu mengungkap demi kemajuan perubahan bangsa. Kita sebagai manusia yang mempunyai akal, dengan akal inilah kita ingin tahu bagaimana cara menuntut ilmu yang akan membedakan kita daripada binatang. Makhluk selain manusia tidak akan mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Selain itu, menuntut ilmu tidak ada batas usia. Sejak kita terlahir sampai ke kubur pun kita senantiasa disuruh mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Dengan istilah lain, Islam adalah mengajarkan kita semua untuk menuntut ilmu sepanjang hidup di kandung badan. Hadirin rahimakumullah. Baik berupa keterangan maupun berupa petunjuk. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah dipelajari bagaimana cara menyucikan jiwa dan bagaimana cara menjernihkan akhlak dan bagaimana cara membangun lahir dan batin kita untuk memperoleh kehidupan yang abadi. Oleh sebab itu, pentingnya ilmu agama. Ilmu agama bukan hanya semata-mata bermanfaat untuk akhirat saja. Namun, jika kita semua ingin memperoleh duniawi yang baik, kita harus dibekali dengan ilmu agama. Sebagaimana Bapak B.J. Habibie pernah berkata, Allah telah memberikan saya ilmu teknologi sehingga saya dapat menciptakan pesawat terbang. Namun saya baru memahaminya bahwa ilmu agama adalah ilmu paling penting dan paling bermanfaat untuk semua orang. Bagaimana nasib seorang muslim apabila tidak ada ilmu agama di dalam dadanya? Mereka hanya tahu bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi dan Muhammad itu nabinya. Mereka tidak akan pernah mengenal apa dan bagaimana sifat-sifat ketuhanan dan bagaimana sifat-sifat kerasulan. Bahkan ada yang menyedihkan lagi, karena tidak ada ilmu dan tidak mau berpikir panjang. Begitu mudahnya seorang perempuan memberikan perawannya kepada seorang lelaki yang bukan muhrimnya. Serta lelaki itu tidak mau berpikir panjang. Begitu mudahnya seorang lelaki menyantap kelezatan perempuan tersebut tanpa mereka sadari. Mereka sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, dan jangan kalian dekati akan zina. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan bahawa ilmu terbagi dua. Yang pertama ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang seketika mesti diamalkan dan lalu digunakan ketika berumur balik. Seperti ilmu fikih dan ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih kita dipelajari tentang ilmu ubudiyah dan ilmu muhammadiyah. Dalam ilmu ubudiyah kita dipelajari tentang bagaimana syarat-syarat ketentuan dan syarat-syarat sembahyang. Dalam ilmu muhammadiyah kita dipelajari tentang bagaimana kita dipelajari tentang barang-barang yang riba. Seperti yang kedua ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid kita dipelajari tentang mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat saya ambil, menuntutlah ilmu
ketika kamu masih hidup. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'allim bab yang pertama, Imam Al-Zarnuji mengatakan, mengutip syair Muhammad bin Hasan bin Abdillah yang artinya, tuntutlah ilmu karena ilmu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Apa cuma maksudnya? Maksudnya adalah jikalau seandainya kita memiliki ilmu, kita akan terjaga dari hal-hal yang munkar. Dan jikalau kita tidak memiliki ilmu, kita akan mengerjakan apa saja yang kita inginkan. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wajar saya masih penuntut, bukan orang yang dituntut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.